Baik, ketemu lagi teman-teman para mahasiswa di mata kuliah e-bisnis dan terkhusus di sekarang ini pada PI6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu dan semoga kuota kalian tetap ada dan tetap semangat kalian dalam belajar walau dalam kondisi pandemi ini. Ya, karena kondisi tersebut, maka perkuliahan ini masih kita lanjutkan melalui video pembelajaran. Jadi, karena video pembelajaran tanpa lama-lama, because time is money, maka saya tidak bisa memberikan durasi perkuliahan dengan waktu yang lama. Kita langsung saja, saya akan berusaha buat perkuliahan pada pertemuan saat ini sesingkat, sejelas, sepadat mungkin. Ya, pada pertemuan sekarang saya akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk dari e-bisnis dan ini merupakan penjelasan ulang dari tugas yang telah kalian kumpulkan mengenai bentuk e-bisnis. Oh ya, beberapa informasi tambahan bahwa setelah materi ini mungkin kelas akan dilanjutkan dengan mandiri. Ini penting didengar bagi kalian yang hanya buka videonya saja tapi tidak mendengarkan dengan jelas, mungkin tidak akan tahu. Setelah materi ini selesai, kalian boleh langsung memulai untuk membuat e-bisnisnya. Contoh, kalian bisa langsung daftar untuk membuat akun di Tokopedia, Shopee, JDID atau apapun dan harus dilakukan transaksi dalam akun tersebut. Ya, sedikit informasi juga. Nanti akan ada absensi di pertengahan dan di akhir dari video ini. Jadi tolong jangan dilewatkan ataupun di-skip dari setiap sesinya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih bentuk e-bisnis ini dan apa saja sih bentuk e-bisnis? Seperti yang sudah kalian kerjakan bahwa bentuk pokok dari e-bisnis ini ada 4. Dan ini dari sumber dari Revolution Internet dari The New Economy. Yang pertama itu ada yang disebut dengan B2B atau business to business. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. Yang ketiga ada C2C dan yang terakhir adalah C2B. Oke, kalian sudah mengerjakan semua. Bagi yang sudah mengerjakan kemarin sudah saya cek dan benar semua, bagus. Dan bagi yang tidak mengerjakan tidak masalah, saya maklumi kesibukan kalian. Dan tolong kalian nanti juga maklumi kalau nilai kalian nanti tidak keluar. Electronic Data Interchange. Jadi lebih kepada proses dari saya mau menjual baja, saya berdiri sebagai perusahaan dan Krakatau Steel merupakan perusahaannya juga bisnis dan saya juga bisnis. Tetapi untuk melakukan itu semua harus mendaftarkan supaya ada proses EDI, Electronic Data Interchange. Contoh lainnya adalah Unilever, www.unilever.co.id. Kalian boleh kepoin dan kalian boleh saya rekomendasikan kalau sudah jadi sarjana bisa daftar di sini. Ini bagus banget perusahaan. Unilever adalah perusahaan penghasil produk home and personal care serta foods and ice cream di Indonesia. Unilever adalah salah satu customer dari PT Electronic Data Interchange Indonesia. Kalau kalian beli makanan, beli es krim, atau produk-produk yang home and personal care, coba lihat di kemasan belakangnya pasti ada logo Unilever-nya. Artinya mereka sudah terverifikasi dan dinilai layak untuk dikonsumsi berdasarkan penilaian dari Unilever-nya. Kalian boleh mendaftar ke sini, sangat bagus banget ini perusahaan. Oke, contoh lainnya ada PT Asaba atau Aneka Sakti Bakti. Adalah perusahaan distribusi yang bergerak di bidang alat-alat tulis dan peralatan kantornya.
Oke, kalau ini lebih kepada office automation. Kalian boleh lihat sendiri bagaimana bentuk perusahaannya di www.asabahindo.com. Ya, kalian bisa kepoin sendiri ya. Oke, kemudian contoh lain di bidang transportasi dari B2B adalah perusahaan yang bergerak di penerbangan. Kita kenal bidang penerbangan yang sangat dibanggakan Indonesia ini adalah dari Garuda Indonesia. Sebelum e-commerce banyak berkembang di Indonesia, perusahaan penerbangan di Indonesia melakukan kerjasama terhadap agen-agen tiket perjalanan. Sehingga apabila kita ingin membeli tiket penerbangan, kita harus menghubungi agen perjalanan untuk memesan tiket. Garuda Indonesia merupakan sebuah bisnis yang menawarkan layanan bagi agen-agen biro perjalanan dalam reservasi tiket atau pemesanan tiket penerbangan. Program layanan itu adalah Garuda Online Sales. Jadi, bagi perusahaan yang ingin mendaftar jadi partner Garuda Indonesia bisa bergabung dalam program tersebut. Artinya saya bisa mempunyai bisnis penjualan tiket Garuda Indonesia ketika saya sudah menjadi agen biro perjalanan resmi dari Garuda juga. Saya mempunyai bisnis dan Garuda juga mempunyai bisnis. Dan kita menjadi sebuah kemitraan dengan persyaratan yang sudah harus dilengkapi sebelumnya. Ya, itu adalah beberapa contoh dari B2B. Sekarang B2C, business to consumer, adalah model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. B2C merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli individu dengan menggunakan internet. Ya, kenapa harus internet? Ya, karena ini adalah e-business. Yang membedakan dengan B2B, transaksi ini dapat menciptakan hubungan langsung dengan konsumen tanpa adanya perantara seperti distributor ataupun pedagang grosir. Artinya bisnis langsung ke konsumen, bukan lagi bisnis ke bisnis. Tapi B2C ini lebih menekankan bisnis ke konsumen. Nah, ini kayaknya anak-anak kewirausahaan harusnya kalian fokusnya ada di sini, B2C. Jadi nanti ini bisa dijadikan topik skripsi kalian juga, B2C ini. Contohnya Amazon.com. Ya, kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Semoga paket kalian masih ya. Untuk membuka www.amazon.com. Di situ Amazon.com merupakan bentuk dari business to consumer. Ya, Amazon merupakan pengecer daring terbesar di dunia. Amazon juga memproduksi barang elektronik dan juga termasuk salah satu penyedia jasa komputasi awan terbesar ya. Kalian tahu ya pemilik Amazon itu siapa? Dia salah satu orang yang terkenal juga. Amazon memiliki beberapa situs web retail untuk Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Jepang, dan Cina dengan pengiriman internasional ke negara-negara lain. Amazon juga membuat situs web terpisah di Polandia, Brasil, Belanda, dan Swedia. Sangat luar biasa, Amazon.com ini perusahaannya sudah sangat besar dan perusahaan yang bergerak di dalam konsep e-business, business to consumer. Contoh lain adalah ebay.com. Kalian pernah mengunjungi situs ini? Kalau belum, kalian boleh lihat-lihat abis ini di ebay.com. eBay ini merupakan pasar online dunia sebagai tempat pembeli dan penjual berkumpul dan berjualan atau membeli apa saja. E-commerce ya. Berdiri sejak tahun 1995, eBay awalnya hanya menjual barang koleksi dan barang yang sulit ditemukan. Setelah itu, eBay mulai berkembang menjadi pasar online yang menyediakan segala sesuatu seperti pakaian, ponsel, DVD, dan masih banyak lagi. Daftar barang yang tersedia di eBay sekarang sudah sekitar 103,6 juta dunia dengan penambahan 6,1 juta setiap harinya. Perusahaan yang sudah cukup besar.
Kemudian dari dalam negeri saya ambil contoh, yaitu ada bineka.com. Merupakan situs e-commerce pelopor online shop yang masih ada hingga saat ini dan masih terus melebarkan sayapnya menjadi situs penjualan online terbesar di dunia. Biasanya kalau saya buka bineka.com ini, kalau saya mau cari-cari tentang barang elektronik, HP, laptop, ya itu. Lebih lanjut, ada Hartono Elektronik. Ya, ini golongan B2C juga. Ini lebih kepada cara-caranya kalau kita berkunjung ke dalam hartonoelektronika.com. Pembeli dapat dengan mudah mengecek detail produk dan harga produk. Pembeli bisa langsung menambahkan produk ke dalam keranjang jika sudah memilih produk yang diinginkan. Oke, sama ya. Kalau di dalam konsep e-commerce yang kita temukan sekarang pun hampir sama seperti ini. Ya, pada intinya, sektor e-commerce B2C atau business to consumer adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Sektor B2C adalah model bisnis yang selalu ada di pikiran orang saat mendengar kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun bisnis dijalankan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Ya, ini akan menjadi tugas kalian setelah materi ini selesai sampai nanti ke UAS. Jadi UAS nanti laporannya adalah bahwa kalian sudah memiliki toko e-commerce, kalian menjual barang kewirausahaan kalian dan kalian coba pasarkan di e-commerce. Harus ada transaksi yang telah terjadi minimal 3 kali. Setelah itu laporkan itu ke saya dan nilai UAS kalian muncul. Daftar di e-commerce mana Pak? Pertanyaannya itu, maka jawabannya adalah terserah. Yang penting e-commerce itu adalah e-commerce dengan konsep B2C. Kenapa harus seperti ini? Ya, kita harus juga melek teknologi karena kita ke depan akan menghadapi kemajuan teknologi yang tentu pesat. Orang sudah tidak mau lagi repot untuk belanja dan berbisnis, harus keluar rumah datang ke pasar. Kalau bisa online, kenapa tidak? Nah, e-commerce sendiri ini merupakan salah satu bisnis yang menggunakan platform online di mana orang bisa memesan atau memilih barangnya secara online dan datang ke rumahnya secara langsung. Ya, ini merupakan tugas kalian. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut ya. Bagi kalian yang mendengarkan sesi ini sekarang, sangat bersyukur karena kalian sudah bisa mulai gerak. Oke, lebih lanjut. Contoh pemain e-commerce B2C di Indonesia adalah blibli.com, JDID, Lazada, Shopee. Nah, kalian bisa pilih itu. Kalian daftar, coba daftar, terus coba punyai toko di dalam e-commerce tersebut, dan cobalah lakukan transaksi teman kalian. Kalian suruh beli produk kalian, dan kalian nanti bisa membantu teman kalian dengan cara membeli produknya juga. Artinya terjadi saling membantu untuk meningkatkan bisnis awalannya dulu. Namun dari laporan Daily Social mengindikasikan adanya peleburan batas antara e-commerce B2C dan C2C yang dilihat dari penilaian reputasi. Ya, ini penting bahwa konsep B2C dan C2C dalam perkembangannya pun sekarang mengalami peleburan. Artinya C2C pun lebih kepada kegiatan dari e-commerce. Oke, ini beberapa rekap dari toko-toko e-commerce yang ada di tanah air kita. Dalam hal ini, yang mempunyai reputasi baik itu dimiliki oleh blibli.com. Kemudian produk termurah itu rata-rata berada di dalam
e-commerce Shopee. Kemudian lagi pengiriman tercepat, contoh di sini fast delivery. Itu penilaian terbaik ada di Lazada. Lazada sebagai e-commerce dengan pengiriman barang tercepat. Kemudian ongkos kirim gratis terbanyak itu nilainya ada di Shopee 18,4% ya. Ya, saya juga ngerasain kadang kalau beli lewat Shopee itu kadang ada free ongkir ketika pembelian sudah ke syarat tertentu, tapi banyak kok promonya di Shopee itu. Kemudian authentic produk itu setahu saya JDID harusnya. Oh iya kan, betul, iya JDID. Jadi JDID ini lebih terkenal dengan e-commerce yang menjual barang-barang ori, tidak ori uang kembali. Ya, ini bisa kalian baca sendiri, ini dari sumbernya dari Daily Social. Kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa pilih mau coba di Blibli, Bukalapak, JDID, Lazada, Shopee atau Tokopedia. Coba kalian daftarkan toko kalian sendiri dan cobalah kalian berjualan di situ. Oke, C2C ini hampir sama dengan B2C dalam perkembangannya ya. Ini adalah model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Artinya sesama konsumen menjual sesuatu ke konsumen. Transaksi jual beli antar konsumen. Contohnya adalah eBay. Kasus ini sama dengan B2C. eBay berdiri sebagai bisnis. Dan di dalam konsep ini juga eBay berdiri sebagai konsumen yang langsung menjual barangnya itu ke konsumen juga. Melalui perusahaan ini juga perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. Hampir kayak konsep reseller. Oke, singkat saja materinya, sudah 17 menit ya. Tugas kalian sudah bisa menggambarkan bahwa kalian sudah mulai sedikit memahami tentang 4 pokok dari kegiatan e-bisnis. Kalian bisa pelajari lebih lanjut apabila tidak ada yang paham atau kurang paham. Langsung kita diskusi lewat WhatsApp grup yang telah kita buat. Kalian tanyakan di situ, diskusi terbuka. Dan topik-topik ini bisa sangat memungkinkan untuk kalian jadikan sebagai salah satu topik skripsi kalian. Konsepnya itu kalau anak kewirausahaan itu lebih bisa ke B2C, C2C ataupun C2B. Tinggal bagaimana kalian menganalisis bisnis kalian sendiri. Karena kakak tingkat kalian ada yang menggunakan konsep B2C kemarin untuk deskripsinya dan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa dia menjadi sarjana. Bisa kalian tiru. Ya, mungkin kita pertemuan kita ini dan jangan lupa kalian ya isi absen e-bisnis di pertemuan 6 ini dan setelah ini selesai saya harap kalian bisa langsung membuat e-commerce kalian. Tugasnya kalian adalah ingat membuat e-commerce berdasarkan apa yang kalian bisniskan. Kalau yang menjual jasa, usahakan kalian sudah mulai menjual produk, membantu menjual produk. Teman sampingnya pun sangat boleh. Yang penting kalian belajar membuat toko di e-commerce, kemudian memasukkan produk, menjual, dan melakukan transaksinya. Teman sendiri yang disuruh beli juga tidak apa-apa, asal kalian juga membantu teman kalian dengan membeli barang dia juga. Supaya kalian bisa pengalaman. Ya, absen akan saya tutup pukul 12 siang, jadi segera absen. Isi absen, nama identitas dengan lengkap. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bagi yang belum pakai masker, silahkan pakai masker dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.